Berdasarkan pengalaman kita tahun 2013-2014, banyak sekali kasus-kasus kurir narkoba itu adalah TKI atau mantan TKI, terutama yang mantan TKI dan TKI yang ilegal. Ternyata di dasarnya, di bawah tas itu, di bawah koper tersebut itu ternyata ada sabu. Ada tas, 3 buah travel bag. Tas itu sangat kelihatan dengan alat deteksi kita. Ternyata dalam tas itu ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, dari hasil X-ray tadi ada yang dicurigai atau ada yang diidentifikasi bahwa ini memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Diperiksalah oleh pemeriksa kita tadi, ada 4 dus ya, 4 dus itu dibuka. Jumat, 6 Februari 2015, sebuah pesawat baru saja mendarat dari Malaysia. Satu demi satu, penumpang mulai mengambil bagasinya yang baru diturunkan dari pesawat. Tampak sebuah koper, di mana tak satu pun penumpang mengakui koper ini sebagai miliknya. Petugas yang mencurigai keberadaan koper tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemindai. Kita menemukan satu tas di terminal kedatangan, di terminal 2D. Itu tidak ada yang klaim ini masuk ke dalam lost and found. Kemudian kita mencurigai tas tersebut berdasarkan profil dan berdasarkan pemeriksaan alat pemindai. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam dan kita menemukan dalam tas itu ternyata ada juga tas wanita, kemudian juga ada sepatu dan sebagainya. Kelihatannya hanya untuk mengelabui petugas saja bahwa ini di dalam itu ada juga bawaan barang-barang biasa. Ternyata di dasarnya, di bawah tas itu, di bawah koper tersebut itu ternyata ada sabu. Dalam bea cukai istilahnya false concealment, artinya disembunyikan, atau false compartment. Jadi yang sering dipakai di dalam koper itu adalah dasar koper atau pinggirannya. Tak hanya disembunyikan di dasar koper, pelaku juga menyembunyikan sabu di dalam sepatu wanita. Kita periksa dengan alat, itu positif adalah sabu. Jumlahnya 5,2. Sangat biasa bagi teman-teman, dalam tanda kutip teman-teman kurir atau sindikat itu untuk memasukkan barang di dalam tas atau koper dan disembunyikan di pinggiran atau di bawah. Ini adalah modus yang sangat biasa. Setelah dilakukan pengembangan, pemilik koper diketahui adalah seorang mantan tenaga kerja Indonesia. Jadi ceritanya pelakunya ini adalah mantan TKI, laki-laki yang sudah pernah 2 kali menjadi TKI. Pertama dan kedua. Dua-duanya ini menjadi TKI ilegal. Nah, yang terakhir ketika dia berangkat yang kedua, kembali ke Malaysia, ketika dia pulang, itu dia diminta untuk membawa barang ini. Permasalahannya adalah yang bersangkutan ini adalah TKI ilegal, sehingga dia itu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia secara legal melalui imigrasi, sehingga dia dan tasnya itu terpisah. Tasnya ikut penerbangan, dianya sendiri ikut kapal. Berdasarkan pengalaman kita tahun 2013-2014,
banyak sekali kasus-kasus kurir narkoba itu adalah TKI atau mantan TKI, terutama yang mantan TKI dan TKI yang ilegal. Jadi ada tiga jenis sebenarnya. Ada TKI itu yang memang melihat bahwa ini peluang untuk menjadi kurir adalah menjanjikan, jadi mereka itu willingly menjadi kurir. Ada yang sama sekali tidak tahu, innocent. Ini kasus-kasusnya banyak teman-teman TKI yang berasal dari daerah, biasanya perempuan yang sama sekali tidak tahu karena dia baik hati sehingga membawa barang yang dititipkan oleh temannya. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang terjebak, baik itu hutang maupun karena sebab lain, sehingga akhirnya mereka terpaksa menjadi kurir. Tak hanya memanfaatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia, sindikat juga memanfaatkan pebisnis yang pernah melakukan kerja sama dengan orang lain di luar negeri. Penerima ini alamatnya dipakai, ya, alamatnya dipakai oleh orang lain. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena yang penerimanya ini pernah memiliki kerjasama bisnis dengan seseorang di luar negeri. Kemudian setelah itu selesai, orang yang dari luar negeri itu mengirimkan barang ke alamat yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada pertengahan Februari 2015 lalu, 3 buah paket masuk ke gudang kargo Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah melalui proses pemeriksaan, petugas mencurigai paket yang berisi travel bag ini. Dari Hong Kong ditujukannya ke Karawaci, Tangerang. Ada tas, 3 buah travel bag. Tas itu sangat kelihatan dengan alat deteksi kita, ternyata dalam tas itu ada sesuatu yang disembunyikan.